teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan melakukan podcast yang temanya nggak biasa nih guys, yaitu menikah sambil kuliah. Bisa nggak sih? Nah, di sini kita akan mengupas sedikit mengenai kayak gimana sih kuliah, suka dukanya apa. Nah, sebelum aku kenalin ke tamu kita, kenalkan diri dulu. Saya Kabira Heidi Putri sebagai host podcast hari ini. Nah, kita langsung udah aja. Hai Kak, selamat siang. Gimana kabar hari ini nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Kakak sebelumnya, anggota kan semester 7 nih. Aku 9. Oh 9 Ya 9. Oh. Tua ya? Iya. Kakak lahir di mana sih Kak? Asli Purwokerto atau gimana? Bukan, kalau aku kelahiran Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Aktivitas Kakak apa aja sih Kak? Sekarang? Iya. Kalau aktivitas aku sih sekarang kesibukannya ya kuliah pastinya, terus ngurus rumah sama ya biasa sih kayak apa ya, kayak remaja usia aku sekarang main. Oh iya. Aku mau nanya nih Kak, awal mula Kakak tuh kepikiran buat menikah sambil kuliah tuh gimana sih tuh Kak? Itu tuh apa udah sebelumnya ada komitmen sama suami itu atau gimana tuh, atau kayak tiba-tiba nih ngedadak nikah gitu? Sebenarnya kalau komitmen untuk menikah pasti ada. Namanya orang apa ya, udah memutuskan untuk pacaran kan berarti ada suatu saat pasti akan memutuskan menikah kan. Cuma memutuskan menikahnya kapan itu yang dadakan, karena sebelumnya kan aku kan sebelumnya di sini sendirian ya, di Purwokerto sendirian sampai 2021 awal orang tua aku kan pindah, dan orang tua aku itu di sini posisi jualan. Karena kuliah online, orang tua aku tuh terutama bapakku itu tipe yang perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Kan ada tuh yang dikain, aku termasuk kayak gitu. Jadi kayak di satu sisi ibuku itu bilang kamu harus kuliah, kamu harus jadi sarjana, tapi di sisi lain bapakku itu mintanya kayak kamu itu harus bantu ekonomi keluarga gitu. Jadi sampai suatu ketika di semester berapa berarti itu ya? Semester 6 aku masih UTS, waktu itu lagi UTS, dan waktu itu orang tua lagi jualan juga kan. Lagi ngerjain UTS tuh, waktu itu kan namanya UTS kan ada jangka waktunya ya. Sempet waktu itu berantem sama bapakku karena bapakku waktu itu minta kayak harus segera diselesaikan tuh pesanan itu karena mau diantar. Terus aku minta waktu sebentar gitu kan sampai nyelesain, tapi ya tau lah namanya itu pesanan kan, jadinya gelut berantem. Bapakku bilang ya udahlah gak usah jualan, udah gak usah makan, bapak ngomong kayak gitu. Tekanannya kan gede tuh di situ, kuliah online kita gak masuk materinya kan, kayak harus kayak untuk memahami teori itu kan materi yang dikasih sama sensei kan harus ekstra karena online kan, ditambah tekanan di rumah aku berat, dan posisi waktu kejadian itu pacarku ada di rumah. Lagi di rumah gitu kan, lagi sama bapak. Masih yang sama nih? Iya, ini suami aku kan pacar ya. Soalnya beda nih, ya kan. Terus karena waktu itu suami itu dia mendukung kuliah ya, maksudnya kayak aku tuh udah semester akhir nih, aku cerita sama dia, curhat-curhat kayaknya aku nggak kuat deh kalau kuliah gini terus, kayak kuliahnya online. Kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan kan waktu itu, kuliahnya online, aku kayaknya materinya masuk gitu kan. Terus orang tua aku tuh pengennya aku tuh cepet kerja aja gitu. Jadi aku waktu itu sempat memutuskan untuk kayak aku berhenti kuliah, aku kerja gitu kan. Tapi karena waktu itu suamiku yang sekarang nih, waktu itu masih pacar, bilang sayang kalau kayak gitu, kamu tuh sia-sia waktu kamu udah 3 tahun kamu kuliah tuh sia-sia. Lebih baik kalau misalnya kalau kamu mau, dia bilang gitu kan. Kalau kamu mau, ayo kita bilang sama orang tua kita serius, kita mau nikah.
nanti setelah menikah jangan ikut orang tua manapun, jangan ikut orang tua dia, jangan ikut orang tua aku. Jadi apa ya, ngekos sendiri gitu lah, ngekos sendiri. Jadi suamiku itu membebaskan aku untuk pokoknya cuma status yang berubah. Aku sudah menikah tapi kebebasan aku tuh tetap kayak apa ya, kayak biasa aja. Aku boleh main sama teman-teman, aku boleh ikut UKM, aku boleh ikut apa namanya, lomba-lomba, aku boleh kalau mau part time boleh, silahkan kayak gitu. Jadi kayak intinya tuh yang penting aku tetap lanjut kuliah kayak gitu. Jadi ya menikahnya dadakan, akhirnya menentukan menikahnya kapan tuh dadakan. Kapan tuh Kak nikahnya tuh Kak? 2021. 2021. Iya. Jadi berarti aku nentuin nikah itu kayaknya cuma sebulan. Cuma sebulan doang Kak? Iya. Jadi untuk menentukan kapannya ya. Jadi karena pacarnya kan sebenarnya cuma setengah tahun. Cuma kenalnya udah lama memang. Kenal sudah lama. Pacarannya cuma setengah tahun sampai yang waktu itu kejadian bulan puasa ya, awal puasa UTS. Terus pacarku tuh bilang gini, habis lebaran aku lamar. Bingung kayak gitu. Dan bener, lebaran hari kedua orang tuanya datang ke rumah. Itu langsung ditentuin gitu. Iya. Terus berarti Kakak gak ada tekanan kayak udah kamu di rumah aja gitu, fokus ngurus anak gitu? Enggak. Justru apa ya, anak itu bonus sebenarnya. Karena tadinya nggak berpikir langsung dapet anak ya, apa ya, bahkan memutuskan menikah pun kan waktu itu memutuskan menikah karena pengen lepas dulu aja kan, pengen lepas dari kayak apa ya, pikiran di rumah kan tekanan tuh, tekanan diri ya, biar lepas dari tekanan di rumah aja. Jadi kayak ya udah menikah, terus kamu tetap bebaskan mau kayak gimana gitu. Terus apa namanya, ternyata kan alhamdulillahnya nih langsung dikasih. Jadi suamiku tuh nggak pernah yang namanya melarang mau main, mau apa, mau misal aku mau jalan-jalan nggak apa-apa, yang penting anak aku urus, udah gitu doang. Iya. Terus mau nanya nih Kak, berarti keputusan keluarga Kakak sama keluarga cowok itu gimana tuh Kak pas pacar Kakak, suami Kakak sekarang nih kayak udah kamu nikah aja, itu gimana tuh Kak? Apa pacar Kakak ngomong ke keluarganya, ke orang tuanya, terus juga Kakak juga ngomong ke mama sama papa, itu gimana tuh Kak? Kalau dari suami ya, keluarga suami aku tuh welcome banget sih sama aku. Emang karena juga kita kan jaraknya jauh ya, bukan yang Berapa tahun tuh Kak? 7 tahun aku jaraknya. 7 tahun, jadi apa ya, kalau aku mungkin, kalau cowoknya seumuran sama aku mungkin bakal mikirnya kayak ini belum matang gitu kan, kayak masih labil, cowok umur situ masih labil. Sedangkan waktu itu aku kan nikah umur 21 ya, suamiku udah 28. Jadi kayak apa ya, dari keluarganya pun nggak yang melarang kayak apa ya, kamu masih terlalu muda, enggak gitu. Karena cowok umur segitu kan udah cukup ya, 28. Terus dari keluarga suamiku kebetulan juga orangnya welcome. Jadi dari zaman pacaran pun sama aku tuh kayak udah kayak anak sendiri gitu loh. Alhamdulillah ya Kak. Ya ribet emang dari keluarga aku. Itu gimana tuh Kak? Apa ya, awalnya sempet kayak apa ya, gontok-gontokan sih. Jadi yang ribet waktu itu kalau dari bapakku malah sebenarnya boleh, menikah itu boleh. Karena di keluargaku yang di Kalimantan itu kan memang nikahnya pada muda-muda ya, kalau orang sana nikah itu umur 19, 20 tuh udah pada menikah. Kalau menurut bapakku, aku udah waktunya menikah. Tapi karena waktu itu masih kuliah, ibuku nih yang gak terima. Sempet apa ya, berantem lah. Kayak apa ya, kamu tuh selesai dulu lah kuliahnya gitu. Sedangkan aku udah dari awal udah punya pikiran aku mau lanjut kalau aku menikah. Kayak gitu loh. Iya. Karena kalau aku nggak nikah ya udah deh aku berhenti gitu. Terlalu berat karena aku nggak kuat gitu kan. Jadinya sempet berantem tuh sama ibuku waktu itu. Terus aku coba ngomong pelan-pelan kayak, kenapa sih aku tuh menikah? Aku tuh menikah bukan cuma sekedar mau kayak rame-ramenya atau mau seneng-senengnya, enggak. Aku bilang gitu, aku tuh nikah tuh udah aku pikirin matang-matang. Aku pengen menikah karena memang apa ya, aku pengen lanjut studinya kan, pengen apa ya, pokoknya nih aku menikah enggak yang berhenti kuliahnya, enggak, aku janji aku bakal lulus.
akhirnya ya udah disetujuin walaupun dengan berat hati mungkin ya orang tua. Berarti kakak berapa lama tuh untuk ngomong ke ibu? Kalau ke ibu berapa ya berarti ya? Sampai akhirnya benar-benar luluh gitu. Hanya ya udah deh nggak apa-apa silakan gitu. Kayaknya hampir sebulan sih. Itu bener-bener diem-dieman. Aku tuh udah diemin sama ibuku. Kayak apa ya? Karena kan waktu itu posisi kakakku udah nikah ya. Kakakku tuh lulus SMA nikah. Terus otomatis kan anak paling tua di rumah aku. Jadi ibuku sama bapakku itu kayak harapannya cuma ke aku kan untuk sementara ini yang kuliah karena adik-adikku masih sekolah tuh. Jadi bapak ibuku tuh sorotnya tuh ke aku. Sampai aku mutusin buat nikah kan otomatis kayak gimana nih nanti gitu kan. Jadi kayaknya ada sebulan sih aku didiemin. Tapi alhamdulillah disetujuin ya kak. Iya. Alhamdulillah juga lancar-lancar kan kak hubungan suami ke keluarga kakak juga apalagi kan sangat welcome banget sih. Iya, terus dari sisi kakak izin cuti nih perkuliahan itu kakak cara izin ke dosen pembimbing akademik terus juga ya izin ke mungkin ke wadek atau ke kaju itu gimana tuh kak cara izinnya? Untungnya aku nggak izin sih, aku nggak cuti. Nggak cuti, aku bener-bener kayak nikah tuh ya udah lanjut karena kan tujuan di awal nih aku mau nikah untuk lanjut studi, bukan aku ingin menikah terus kuliahku nomor 2 kan. Justru karena aku ingin menomorsatukan kuliah aku menikah kayak gitu. Jadi aku nggak kakak ngambil cuti nih? Nggak, aku ngambil cuti. Terus apakah ada dosen-dosen yang tahu kakak lama udah nikah aja gitu? Ada sih, sebenarnya ada kayak aku tuh waktu itu sempet bingungnya di situ tuh, kayak bingungnya aku mau jadi dosen apa ya? Soalnya apa ya? Karena aku mendadak dan pasti bakal ada pikiran yang jelek lah, ada yang pikiran begini begitu dan kalau aku ngomong sama dosen, maksudnya ngomong sebelum hari H, pasti kan dosen bakal bilang gak usah nikah dulu, selesaiin dulu kuliahnya gitu kan. Bahkan sampai kemarin ketemu udah punya anak pun dosen aku menyayangkan gitu, aku nikah sih gitu kan. Apa ya, paling yang tahu itu cuma 1 atau 2 dosen yang aku kabarin kayak sensei saya mau nikah tapi nggak ngundang-ngundang gitu. Kenapa nggak ngundang? Karena waktu itu pandemi. Iya, oke. Nah kalau dari sisi pertemanan nih kak, kakak tuh tadi kan bilang boleh main, masih boleh main, tapi sahabat-sahabat kakak tuh ada yang dikabarin gak sih kak? Atau terus juga apakah ada omongan kayak jangan nikah dulu lah gitu, masih kuliah sayang, kuliah lu. Nah ada nggak kak omongan kayak gitu tuh dari sisi pertemanan nih? Kalau apa ya? Kalau misalnya dari temen kebetulan karena mereka juga tahu problemnya aku ya. Justru kayaknya sebelum dosen yang tahu nih, aku ngomongnya ke teman dulu ya. Sebelum orang tua aku tahu malah mungkin. Sebelum orang tua aku tahu, sebelum aku minta izin. Pertama kan aku pasti diskusi sama pacar ya, sama calon. Setelah itu aku minta pendapat sama sahabat-sahabat aku nih kayaknya aku nikah aja deh ya. Gak mungkin deh kalau misalnya aku lanjutin kuliah kondisinya kayak gini. Menurut kalian gimana? Aku minta saran sama teman-teman. Dan kebetulan teman-teman aku mendukung sih. Iya, dia cuma minta saran gini. Yang penting kalau lu udah nikah nih, lu jangan lupa sama gua. Dia ngomong kayak gitu. Iya. Yang penting kayak gitu sih. Berarti kakak tugas-tugas aman nih kak, tugas-tugas kuliah, terus kakak ngajain penelitian juga, proposal skripsi itu lancar apa gimana tuh kak? Ya lancar nggak lancar sih ya. Gimana tuh nggak lancar? Sebenarnya kalau dibilang punya anak nggak punya anak kayaknya sama deh. Dibilang lancar, kalau aku mau ngerjain bisa. Yang nggak lancar itu kan kayak nunggu niatnya, nunggu ininya sih ya kan. Kayak kalian aja deh yang belum nikah, belum punya anak kan pasti dibilang lancar sih, tapi yang nggak lancar males ya kan nih. Ngumpulin niatnya dulu ya kak. Iya. Jadi paling dibilang lancar sebenarnya. Oke. Jadi dari sisi pertemanan aman nih ya kak. Aman banget. Terus dari sisi lingkungan nih kak, tetangga, ada nggak sih kak omongan kayak udah masih kuliah kok udah nikah gitu, repot gak sih gitu, nanti gimana tuh anaknya nggak diurus gitu. Ada terus atau gak kayak omongan nyinyiran,
ih pasti dia udah nikah segala macam. Nah itu kakak tanggapin nyinyiran tuh kayak gimana tuh kak? Aku orangnya bodo amat ya, tipe orang yang bodo amat. Kebetulan waktu itu kan aku habis nikah langsung ngekos sendiri tuh, kontrak sendiri, dan itu sempat ada yang nyirin waktu itu. Jadi kan aku lapor sama RT ya, namanya tetangga kan, kiri kan kita nggak harus langsung kayak akrab dengan tetangga ya. Dan kebetulan waktu itu tinggalnya di kampung, dapat kontrakan di kampung, dan namanya waktu itu aku tepatan banget kan abis aku nikah terus KKN. Jadi nggak sempet dong kayak ngobrol sama tetangga bincang-bincang. Iya, paling kan cuma kayak sapa-sapa, ngobrol dikit-dikit gitu kan. Jadi aku sempet sampai dengar katanya belum nikah itu katanya. Ada yang ngomong kayak gitu waktu itu kayaknya kumpul kebo itu, ada yang ngomong kayak gitu sampai ngomong ke RT-nya. Kebetulan aku tuh ngontrak di rumah punya Pak RT gitu loh. Jadi nggak sempet yang sampai dilabrak langsung sama warga sih. Cuma emang sempet dibilangin sama RT-nya tuh waktu itu, Mbak nanti kalau misalnya dia kan kampung ya Mbak katanya, nanti ngobrol aja Mbak sama simbah-simbah yang lagi duduk katanya. Saya kan canggung ya, yang duduk simbah-simbah, saya masih ini kan remaja lah, remaja ya, belum zaman dewasa juga sih, masih 20-an kan. Terus tiba-tiba nimbrung kan kayak aneh ya. Jadi saya mikir kayak udahlah bodo amat, mau dibilang apa kek toh, kalau misalnya nanti nih karena mereka yang berpikirannya negatif, aku belum nikah segala macam, aku bisa nunjukin gitu loh. Bukti sudah menikah kan ada buktinya ya, ada surat nikah, ada kakak segala macam. Jadi aku bodo amat. Iya. Nah terus terakhir nih kak, jadi kakak tuh setelah nanti udah selesai skripsi, kakak udah seminar proposal? Udah. Belum. Nanti sih minggu depan. Oh minggu depan. Semoga lancar ya kak. Amin. Nah selesai seminar proposal, selesai MHAS, terus uji sidang skripsi, yudisium, udah wisuda, udah tamat, itu kakak lanjut kuliah kah? Atau kakak kayak fokus ke anak atau udah kerja gitu? Kalau aku sih untuk sementara ini ya, karena anak aku masih kecil juga, yang pasti setelah lulus aku mau fokus ke anak dulu. Nanti kalau misalnya anak aku udah masuk sekolah, kayak berarti mungkin usia 3 atau 4 tahun lah, udah bisa masuk ke PAUD, udah bisa ditinggal. Kalau bisa ada rezekinya buat sekolah lagi, ya aku mungkin sekolah lagi. Kalau enggak, mungkin aku lagi kepikiran ini sih, kayak mungkin daftar CPNS atau apa kayak gitu. Iya. Semoga lancar ya kak. Ya udah kalau gitu kayaknya udah lumayan nih kita ngobrol ya, kayak berbincang-bincang. Jadi makasih banyak nih kak atas pengetahuannya, atas sharing-sharingnya kita kali ini. Dan sebelum aku tutup nih kak, ada pesan-pesan gak sih kak untuk mahasiswa yang nonton di luar sana, kayak kepikiran untuk nikah sambil kuliah, nikah muda, pesan-pesannya apa sih kak gitu? Coba tolong sampaikan. Kalau dari aku pribadi ya, menikah itu boleh selama kalian itu memutuskannya matang. Jangan setengah-setengah gitu. Misal menikah itu karena pengen rame-ramenya aja, karena pengen asik-asiknya, jangan. Karena nikah itu nggak cuma asiknya aja, kayak 30% asik, ya 70% itu banyak huru-haranya ya. Jadi kalau mau menikah, pastikan memutuskannya itu sudah matang dan pasangannya tepat. Oke guys, dengerin ya guys ya. Jadi harus mateng, nggak boleh kayak capek mau nikah, itu jangan guys. Jadi harus mateng-mateng dulu, pikirin baik-baik. Jadi oke guys, sekian podcast kita kali ini tentang menikah sambil kuliah, bisa nggak ya? Nah, oke guys, see you di podcast selanjutnya. Dadah.